Selanjutnya, Mbak. Oke. Nah, kita masuk ke yang pertama, yaitu terkait judul. Nah, untuk judul peraturan itu sama ya. Ini juga peraturan daerah juga sama, gitu ya. Judul peraturan perundang-undangan memuat keterangan mengenai satu terkait jenis. Apa sih jenisnya? Apakah perda? Apakah perwako? Apakah PP? Apakah peraturan presiden? Itu apakah peraturan menteri? Itu jenisnya. Selanjutnya ada nomor dan ada nomor, ada tahun pengundangan dan nama peraturan perundang-undangan. Ya, jadi namanya ini apa gitu loh, tentangnya tentang apa gitu. Nah, jadi nama peraturan perundang-undangan dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan satu kata atau frasa, tetapi secara esensial telah mencerminkan isi peraturan perundang-undangan. Jadi secara aturan terkait judul itu kalau bisa yang singkat, padat, jelas. Jadi nggak usah yang bertele-tele. Kadang-kadang banyak juga judul yang dibuat itu kok ngulang-ngulang, tanda kurung, apa segala macam itu akhirnya sulit kita untuk menerjemahkan ini maksudnya apa ya gitu loh. Jadi judul itu cukup singkat tetapi padat dan jelas gitu loh. Nah, selanjutnya judul peraturan perundang-undangan tidak boleh ditambahkan dengan singkatan atau akronim. Banyak ya sekarang ini misalkan badan usaha milik daerah dalam kurung BUMD, nggak perlu lagi seperti itu. Nah, di mana kan nanti adanya singkatan itu nanti bisa kita buat di ketentuan umumnya. Badan usaha milik daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah itu boleh, tetapi kalau untuk di judul tidak perlu. Jadi banyak juga kesalahan-kesalahan di mana ya di penyusunan. Kita nggak usah kasih kotanya lah itu, tapi banyak sekali yang seperti itu. Jadi ada yang masih salah menggunakannya itu seolah-olah biar jelas mungkin maksudnya ya, padahal dengan tidak disingkat pun itu tuh jelas gitu loh. Nah, selanjutnya judul peraturan perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital, huruf besar ya, dan diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca. Oke. Next, selanjutnya. Nah, ini contohnya. Banyak ya yang udah pernah lihat ya, contoh peraturan perundang-undangan. Nah, ini saya mengambil Perda Kota Tanjung Pinang. Jadi seperti ini. Kita lihat dulu nih jenisnya apa. Oh, peraturan daerah. Jadi peraturan daerah Kota Tanjung Pinang, nomornya ada tadi ya, tahunnya apa dan tentang apa. Jadi tentang ketertiban umum cukup, nggak usah dipanjang-panjangin lagi tentang ketertiban bagi masyarakat apa segala macam, nggak perlu. Jadi ketertiban umum nanti kita pasti bakalan tahu ketertiban untuk siapa, tentu bagi masyarakat Kota Tanjung Pinang gitu kan. Jadi nggak perlu diperpanjang-panjang, nggak perlu disingkat-singkat, nggak perlu diapain, tidak. Yang penting dia tuh jelas gitu loh, singkat, jelas, padat, dah gitu ya kan. Nah selanjutnya ini ada juga. Ini yang di bawah ini kayaknya Bu Lili ikut serta nih dalam penyusunannya, itu peraturan daerah Kota Tanjung Pinang nomor titik-titik tahun titik-titik tentang penyelenggaraan pariwisata Pulau Penyengat. Kenapa kita buatkan Pulau Penyengatnya? Nggak mungkin kan penyelenggaraan pariwisata aja. Itu pariwisata yang mana gitu ya kan? Tapi dikarenakan ini khusus untuk Pulau Penyengat, makanya di judulnya dibuatkan penyelenggaraan pariwisata Pulau Penyengat. Jadi seperti itu. Jelas ya? Jelas ya, saya harap kalau Mbak moderator kayaknya jelas dia nih. Calon-calon nilai A begitu jelas. Kalau yang lain saya nggak tahu nih. Mas Ferdi jelas ya Mas Ferdi? Mas Ferdi Hidayat jelas Mas? Oh Masnya nggak ngomong. Oke, next. Nah, selanjutnya. Nah, tadi kan terkait judul. Nah, ini ada juga. Ini terkait perubahan. Jadi, ada kalanya terdapat beberapa perubahan
kondisi sosial sehingga mengakibatkan harus diubahnya juga peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, jadi tidak perlu mengganti seluruhnya, cukup melakukan perubahan. Sehingga pada nama peraturan perundang-undangan perubahan cukup di awal katanya itu disebutkan, ditambahkan frasa perubahan atas di depan nama peraturan perundang-undangan yang diubah. Nah, jika peraturan perundang-undangan itu telah diubah lebih dari satu kali, maka di antara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut dilakukan tanpa merinci perubahan sebelumnya. Jadi misalkan, coba ke contoh Mbak, bisa lebih gampang deh kayaknya kalau kita melihat ke contoh next. Nah ini adalah contoh peraturan daerah yang diubah. Kira-kira ada yang tahu nggak? Kira-kira ada yang tahu nggak? Kenapa dia harus diubah? Kenapa nggak langsung dicabut aja kita buat baru? Ada nggak yang tahu kira-kira kenapa? Ayo dong anak umrah suaranya. Oke. Mungkin belum sampai mungkin ya pelajarannya ke situ kali ya. Baik. Nah, perubahan atas suatu peraturan daerah itu bisa dilakukan tanpa kita harus mencabut atau menyusun ulang apabila misalkan materi yang ingin kita ubah dalam suatu peraturan tersebut itu tidak melebihi 50%. Tidak melebihi 50% dari total keseluruhan pasal yang hendak kita ubah. Jadi misalkan cuma sedikit yang mau kita ubah, itu kita nggak perlu mencabut ataupun mencabut lah gitu ya, tidak perlu mencabut peraturan yang lama, tetapi cukup dengan perubahan saja gitu. Kalau itu tidak sampai 50% gitu. Tetapi kalau sudah sampai 50% dan itu sudah perubahan tersebut menyebabkan materi muatannya itu kacau balau, itu baru harus dilakukan pencabutan gitu. Nah, jadi seperti ini contoh judul untuk perubahan. Jadi peraturan daerah Kota Tanjung Pinang nomor titik-titik tahun titik-titik tentang perubahan atas peraturan daerah nomor, kita kasih ini peraturan yang lama, tahun yang lama tentang ketertiban umum. Jelas ya? Nah, ini untuk perubahan yang pertama sekali. Bagaimana kalau perubahannya sudah berulang-ulang kali? Nah, seperti yang di bawah. Peraturan daerah Kota Tanjung Pinang nomor titik-titik tahun titik-titik tentang perubahan kedua. Bisa jadi perubahan kelima boleh, perubahan ketiga boleh, keempat boleh gitu ya kan. Jadi kalau di sini saya kasih contoh perubahan kedua atas peraturan daerah nomor titik-titik tahun titik-titik tentang penyelenggaraan pariwisata Pulau Penyengat. Ya, di sini udah bisa jelas kira-kira? Bisa jelas nggak kira-kira? Bisa ya dalam penyusunan judul kayaknya udah pada bisa ya.